Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Di tengah kawasan paling bergejolak di Timur Tengah, Palestina seringkali muncul dalam berita yang berbicara tentang perang, konflik, dan penderitaan. Namun, di balik itu semua, Palestina adalah tanah yang kaya akan sejarah, budaya, dan kehidupan masyarakat yang luar biasa. Dalam video ini, kita akan melihat Palestina dari sisi yang jarang dibahas media sebagai tempat dengan warisan budaya dan sejarah yang luar biasa, serta masyarakat yang penuh semangat. Palestina dikenal sebagai tanah yang diberkahi karena memiliki makna yang dalam berbagai tradisi agama, terutama dalam Islam, Kristen, dan Yudaisme. Banyak nabi, seperti Musa, Ibrahim, dan Isa, pernah hidup atau berkunjung ke wilayah ini. Sejarahnya dimulai dari zaman kuno, ketika Palestina menjadi pusat peradaban, perdagangan, dan sejarah pemikiran religius. Kota-kota seperti Yerusalem, Bethlehem, dan Hebron memiliki peran penting dalam cerita-cerita suci. Misalnya, Yerusalem adalah tempat di mana kuil Salomo berdiri, dan tempat yang menjadi fokus penting dalam ketiga agama tersebut. Kondisi geografisnya yang subur dan letaknya yang strategis, di persimpangan jalur perdagangan, juga berkontribusi pada pentingnya Palestina. Banyak peristiwa penting yang terjadi di sini, yang terus membentuk identitas dan warisan budaya masyarakatnya hingga sekarang. Karena semua faktor ini, Palestina menarik perhatian banyak orang, baik dalam konteks sejarah, agama, maupun konflik yang terjadi di sana saat ini. Seiring waktu, wilayah ini menjadi simbol harapan dan perjuangan bagi banyak orang, menjadikannya tempat dengan makna yang mendalam bagi umat manusia. Palestina, atau negara Palestina, adalah sebuah negara yang terletak di Asia Barat, di antara Laut Tengah dan Sungai Yordan. Luasnya sekitar 6.025 km persegi, dan memiliki populasi sekitar 5,1 juta orang pada tahun 2023. Ibu kotanya adalah Yerusalem dan Ramallah, dan dipimpin oleh Presiden Mahmud Abbas. Bentuk pemerintahannya adalah negara kesatuan dengan sistem parlementer dan semi-presidensial. Mayoritas penduduknya, sekitar 93%, adalah Muslim, sementara 6% adalah Kristen, dan 1% lainnya menganut agama lain. Bahasa resmi yang digunakan di sana adalah Arab. Bangsa Palestina adalah keturunan Nabi Kan'an, yang merupakan anak Nabi Nuh. Oleh karena itu, mereka dianggap sebagai salah satu kelompok yang memiliki sejarah panjang. Palestina juga dikenal sebagai tanah kelahiran para nabi, termasuk Nabi Daud, Nabi Ismail, Nabi Yunus, dan Nabi Isa. Wilayah Palestina seringkali menjadi perhatian internasional, karena konflik yang berlangsung dengan Israel, di mana kelompok seperti Hamas memegang kekuasaan di beberapa bagian wilayah tersebut. Saat ini, Palestina diatur oleh dua entitas utama. 1. Otoritas Nasional Palestina, PNA. PNA berfungsi sebagai pemerintahan sementara di tepi barat dan dipimpin oleh presiden yang saat ini adalah Mahmud Abbas. PNA mengelola beberapa aspek pemerintahan di wilayah tersebut, seperti pendidikan dan kesehatan, tetapi masih tergantung pada Israel dalam banyak hal, termasuk kontrol keamanan dan batas wilayah. 2. Hamas. Di jalur Gaza, Hamas menguasai pemerintahan sejak 2007, setelah memenangkan pemilihan umum dan kemudian terlibat dalam konflik dengan Fatah, partai utama di PNA. Penguasaan Hamas atas Gaza mengakibatkan pemisahan politik dengan tepi barat. Kedua entitas ini memiliki pendekatan dan ideologi yang berbeda mengenai kemerdekaan Palestina dan hubungan dengan Israel, yang juga berdampak pada situasi politik dan sosial di wilayah tersebut. Pemimpin Hamas saat ini adalah Yahya Sinwar. Hamas menunjuk Yahya Sinwar sebagai pemimpin politik, menggantikan Ismail Haniyeh yang dibunuh di Teheran,
pada 31 Juli 2024. Yahya Sinwar diumumkan menjadi pemimpin politik baru Hamas pada Selasa, 6 Agustus 2024 waktu setempat. Yahya Sinwar lahir pada 1962 di kamp pengungsi warga Palestina di kota Khan Younis, Gaza Selatan. Pada 1987, Hamas kemudian dibentuk. Yahya lalu bergabung dengan Hamas pada akhir 1980-an, dikutip dari The New York Times. Palestina adalah saksi bisu perjalanan panjang sejarah manusia. Sejak zaman kuno, wilayah ini menjadi pusat berbagai peradaban besar seperti Babilonia, Persia, Yunani, dan Romawi. Pengaruh mereka meninggalkan bekas yang dalam pada tanah ini, menjadikannya salah satu tempat paling bersejarah di dunia. Namun, keistimewaan Palestina tidak hanya terletak pada peradaban kunonya. Palestina juga menjadi tempat pertemuan tiga agama besar dunia, Yudaisme, Kristen, dan Islam. Yerusalem, kota yang terletak di jantung Palestina, menjadi simbol kerohanian dan pusat ziarah yang dihormati oleh umat dari ketiga agama ini. Palestina telah menjadi saksi perubahan besar dalam sejarah dunia. Mulai dari kedatangan pemukim pertama hingga era kejayaan Yerusalem, tanah ini menyimpan kisah-kisah yang tak terhitung jumlahnya. Namun, salah satu momen paling menentukan dalam sejarah modernnya terjadi pada tahun 1948 dengan pembentukan negara Israel. Peristiwa ini memicu konflik berkepanjangan yang berdampak pada kehidupan masyarakat Palestina hingga hari ini. Palestina bukan hanya tentang konflik, tetapi tentang kehidupan, harapan, dan kebanggaan yang terus hidup di hati masyarakatnya. Perjalanan kita melalui sejarah, geografi, dan budaya Palestina ini bertujuan untuk mengingatkan dunia bahwa tanah ini adalah wadah peradaban yang memiliki warisan tak ternilai. Mari kita menjelajahi Palestina dengan pandangan yang berbeda, sebagai tanah yang kaya akan cerita, dan sebagai rumah bagi rakyat yang luar biasa. Istilah Palestina sudah ada sejak zaman kuno, digunakan oleh orang Romawi untuk menyebut sebuah provinsi yang mencakup sebagian besar wilayah Israel, Yordania, dan Palestina saat ini. Wilayah ini telah dilalui oleh berbagai peradaban, mulai dari Kanaan, Persia, Yunani, Romawi, hingga Bizantium. Salah satu babak paling penting dalam sejarah Palestina dimulai pada abad ke-20. Setelah runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah setelah Perang Dunia Pertama, Liga Bangsa-Bangsa memberikan Inggris mandat untuk mengelola Palestina dari tahun 1917 hingga 1948. Selama periode ini, terjadi peningkatan imigrasi Yahudi ke wilayah tersebut. Tahun 1948 menjadi titik balik besar ketika Israel memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 14 Mei. Proklamasi ini memicu konflik yang berkepanjangan. Banyak warga Palestina diusir dari rumah mereka, menciptakan masalah pengungsi yang besar. Konflik ini menimbulkan dampak yang mendalam di Palestina dan menyisakan luka sejarah yang hingga kini masih berpengaruh pada kehidupan jutaan orang. Upaya untuk mencapai pengakuan internasional, hidup berdampingan, dan menentukan nasib sendiri telah mengalami banyak rintangan. Meskipun ada banyak usaha untuk perdamaian, konflik terus berlanjut hingga hari ini. Meskipun ada beberapa upaya diplomatik untuk mendirikan negara Palestina, perpecahan dan tantangan terus berlanjut, terutama setelah terbentuknya negara Israel. Deklarasi kemerdekaan Israel didasarkan pada resolusi PBB tahun 1947, yang merekomendasikan pembagian Palestina menjadi negara Yahudi dan negara Arab. Namun, keputusan ini mendapatkan reaksi negatif dari negara-negara tetangga dan menyebabkan konflik berkelanjutan untuk pengakuan dan kedaulatan. Peristiwa tersebut menandai titik balik dalam sejarah Palestina dan kawasan Timur Tengah secara keseluruhan, menciptakan ketegangan yang terus berlanjut hingga saat ini. Perjuangan untuk mendapatkan pengakuan, kedaulatan, dan hak atas negara Palestina telah menjadi fokus utama dalam kehidupan politik dan sosial di wilayah tersebut.
Konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung selama beberapa dekade meninggalkan dampak yang mendalam di kawasan tersebut, mempengaruhi jutaan orang dan menjadi salah satu tantangan paling mendesak dalam hubungan internasional di Timur Tengah. Penyelesaian konflik ini masih menjadi isu penting yang memerlukan perhatian global. Budaya dan ekonomi Palestina memainkan peran besar dalam menjadikannya sebagai pusat ketegangan geopolitik dan konflik regional selama beberapa dekade. Perbatasan wilayah ini sering dipersengketakan, dan kesulitan dalam mencapai perjanjian perdamaian semakin menambah kompleksitas situasi. Geografi Palestina sangat beragam dan memiliki keindahan alam yang khas. Di tepi barat, kita dapat menemukan perbukitan dan pegunungan, termasuk daerah yang dikenal sebagai patahan besar. Lanskap pegunungan ini tidak hanya menawarkan pemandangan yang menakjubkan, tetapi juga mempengaruhi cara hidup masyarakat, terutama dalam hal pertanian dan pembangunan komunitas. Di sisi lain, jalur Gaza adalah wilayah kecil yang terletak di sepanjang pantai Mediterania. Meskipun kecil, daerah ini sangat padat penduduknya dan telah menjadi tempat konflik yang terus-menerus. Akses yang terbatas ke laut dan sumber daya lainnya meningkatkan tekanan pada penduduk Gaza. Iklim di Palestina bervariasi, dari Mediterania hingga semi kering. Musim dingin biasanya terasa sejuk dan lembab, sedangkan musim panas cenderung panas dan kering. Variasi iklim ini juga berpengaruh pada kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk dalam cara pertanian dan sumber penghidupan mereka. Kombinasi dari faktor-faktor ini, budaya, ekonomi, geografi, dan iklim, menjadikan Palestina sebagai wilayah yang kompleks, penuh tantangan, dan seringkali menjadi titik awal ketegangan di kawasan Timur Tengah. Pertanian di Palestina memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, dengan fokus pada produksi buah zaitun, buah-buahan, sayuran, anggur, dan tanaman lainnya. Produk-produk ini memberi makan penduduk lokal, dan juga diekspor ke pasar internasional. Kehidupan di Palestina adalah kombinasi kaya dari budaya dan sejarah yang telah berkembang selama ribuan tahun. Secara historis, pertanian sangat penting bagi ekonomi Palestina. Produksi minyak zaitun, khususnya, merupakan penggerak ekonomi utama, dan kerajinan tangan serta pembuatan barang tradisional menjadi sumber mata pencaharian bagi banyak orang. Namun, perekonomian Palestina sangat dipengaruhi oleh konflik politik dan berbagai pembatasan. Banyak masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses lahan pertanian dan pasar, serta pembatasan mobilitas yang menghambat perkembangan ekonomi. Penduduk Palestina terdiri dari berbagai kelompok etnis dan budaya, termasuk orang Arab, Badui, Kristen, dan Druze, yang masing-masing memiliki identitas budaya yang unik. Keberagaman ini terlihat dalam musik, tarian, makanan, dan tradisi keluarga yang membentuk sebuah budaya yang kaya. Misalnya, masyarakat Druze memiliki praktik spiritual yang khas dan menjaga adat istiadat mereka yang berbeda dari kelompok lainnya. Di sisi lain, komunitas Badui mempertahankan gaya hidup nomaden di beberapa daerah, melestarikan tradisi leluhur mereka. Antara komunitas Arab Kristen dan Muslim di Palestina umumnya harmonis. Keduanya berbagi sejarah panjang di tanah yang sama, dan memiliki identitas Arab yang serupa. Mereka sering berkumpul untuk merayakan warisan budaya dan melakukan festival bersama. Meskipun komunitas Kristen di Palestina berjumlah lebih kecil. Meskipun dalam jumlah yang terbatas, umat Kristen Palestina tetap memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan budaya kawasan ini, serta komitmen kuat terhadap negara Palestina meskipun menghadapi berbagai tantangan selama bertahun-tahun. Beberapa anggota komunitas Kristen bahkan telah berperan aktif dalam perlawanan dan promosi hak asasi manusia. Penting untuk dicatat bahwa tidak semua warga Palestina adalah ekstremis. Meskipun konflik Israel-Palestina telah meradikalisasi beberapa individu dan kelompok, mayoritas rakyat Palestina sebenarnya mencari perdamaian dan keadilan melalui cara-cara tanpa kekerasan. Perjuangan mereka untuk menentukan nasib sendiri dan menjaga martabat manusia merupakan dorongan utama dalam masyarakat.
kita akan menjelajahi tepi barat, bagian terbesar dan paling mudah diakses dari Palestina. Kita memulai perjalanan di Bethlehem, yang terkenal sebagai tempat kelahiran Yesus Kristus. Ini adalah kota yang ramai, penuh dengan kehidupan dan aktivitas. Bethlehem juga merupakan pusat ekonomi dan budaya yang penting di tepi barat. Setelah Bethlehem, kita akan mengunjungi Ramallah yang memiliki jalanan semarak penuh dengan kafe, seni, dan kehidupan kota. Di Hebron, akan menemukan tempat-tempat keagamaan yang signifikan dan belajar tentang sejarah di baliknya. Tidak jauh dari sana, kita akan mengeksplorasi reruntuhan Yerikho yang kuno, salah satu kota tertua di dunia. Nablus juga menjadi tujuan kita, di mana kita akan menyusuri gang-gang sempitnya, merasakan suasana lokal, dan mencicipi makanan khas, seperti kanafeh yang manis. Sepanjang perjalanan, kita akan bertemu dengan berbagai orang yang menjadikan tanah ini rumah mereka. Mereka akan berbagi cerita dan pengalaman hidup di Palestina, menambah pemahaman kita tentang wilayah ini dan keragaman budayanya. Mari kita mulai eksplorasi ini dan melihat sisi lain dari Palestina yang seringkali terlupakan. Selamat datang di Bethlehem. Setelah berjalan di Manger Square yang terletak di pusat Bethlehem, gereja kelahiran, tempat kelahiran Yesus. Gereja ini dibangun pada tahun 326, tetapi telah hancur, dibangun kembali, dan diubah berkali-kali selama berabad-abad. Pintu masuknya yang kecil, ditambahkan kemudian, yang disebut pintu kerendahan hati, meskipun tampak tidak sesuai untuk sebuah tempat ibadah yang begitu penting. Begitu kita masuk, atmosfer kesucian dan sejarah dapat dirasakan. Kita dapat melihat tiang penyangga asli, lukisan dinding dari abad ke-12, dan yang terpenting, gua kelahiran. Di sini terdapat bintang berujung 14, yang menandakan tempat Yesus dikatakan dilahirkan, beserta palungannya. Gereja ini dikelola oleh 3 denominasi Kristen yang berbeda. Semua mengadakan misa di dalamnya. Sebagai gereja tertua yang masih aktif, tempat ini melayani peziarah dari seluruh dunia, serta komunitas Kristen di Bethlehem. Di Star Street, yang merupakan awal dari jalur perbelanjaan panjang, atau souk. Jalan-jalannya yang sempit dan atmosferik menarik perhatian kita. Berbagai barang dijual di sini, dari makanan segar hingga kerajinan lokal. Di tengah pasar, terlihat hiruk-pikuk akhir pekan. Banyak orang berbelanja kebutuhan sehari-hari. Atmosfernya sangat ramai. Selamat pagi, selamat datang di Palestina, teriak seorang penjual. Dia menunjukkan sayuran dan buah-buahan segar yang ada. Meskipun beberapa bagian pasar ramai dengan aktivitas, ada sudut-sudut tertentu yang sepi. Menjelajahi pasar ini adalah cara yang bagus untuk merasakan kehidupan lokal dan menghargai budaya di Bethlehem. Bisnis minyak zaitun adalah simbol budaya Palestina yang sangat penting. Di seluruh wilayah ini, kita dapat melihat pohon zaitun di ladang-ladang besar dan halaman belakang rumah penduduk. Beberapa pohon bahkan berusia ratusan atau bahkan ribuan tahun, yang konon merupakan salah satu yang tertua di dunia. Kita beruntung berada di sini saat musim panen dan bisa menyaksikan seluruh proses, mulai dari memetik buah zaitun hingga menghasilkan minyak. Selain pohon zaitun, ada banyak tempat menarik lainnya di Bethlehem dan sekitarnya. Contohnya, Gua Susu, ladang gembala yang memiliki gua Bizantium, dan biara Yunani Ortodoks Marsaba yang sudah ada sejak tahun 439 M. Biara ini terletak di ngarai kecil di daerah gurun, dan pemandangannya benar-benar menakjubkan. Namun, saat berada di Bethlehem, kita tidak bisa mengabaikan cerita lain yang ada di sini. Tembok yang dibangun oleh Israel 20 tahun lalu, selama Intifada kedua itu, sekarang menjadi simbol perlawanan. Tembok ini membentang di sepanjang tepi barat, memisahkan Israel dari Palestina, dan merupakan salah satu tanda paling nyata dari konflik yang telah berlangsung lama, penuh dengan perjuangan dan tragedi. Di Bethlehem, banyak seniman lokal dan internasional melukis mural dan grafiti di tembok ini, mengekspresikan keprihatinan mereka sekaligus menyerukan perdamaian.
Sebagai seorang pelancong, berjalan melewati tembok ini dan mengagumi karya seni yang sangat kreatif sekaligus menyentuh adalah pengalaman yang mengharukan dan menarik. Menyelami politik dan sejarah modern wilayah ini bisa sangat menarik. Hebron, yang terletak di selatan Bethlehem, adalah kota industri dan komersial terbesar di tepi barat, selalu ramai dengan aktivitas. Salah satu produk utama yang terkenal di sini adalah kaca dan keramik. Kita dapat melihat orang-orang yang bekerja keras. Mari kita lihat lebih dekat apa yang mereka lakukan. Sungguh menakjubkan melihat para peniup kaca bekerja di samping oven yang suhunya bisa mencapai 1300 derajat Celcius. Dengan keterampilan dan presisi yang luar biasa, mereka membuat berbagai barang seperti botol, vas, cangkir, dan bahkan hiasan Natal yang indah. Kerajinan ini tidak hanya menunjukkan keahlian mereka, tetapi juga merupakan bagian penting dari budaya dan ekonomi lokal. Meskipun Hebron adalah pusat komersial utama di Palestina, kota ini juga memiliki makna keagamaan yang sangat penting. Kita melanjutkan perjalanan ke pusat kota untuk mengunjungi makam leluhur atau Masjid Ibrahim, yang dianggap suci bagi umat Yahudi dan Muslim. Saat kita menuju makam leluhur, perjalanan sedikit jauh dan pasar di sekitar terlihat indah, meskipun banyak toko yang tutup. Di sini harus menunggu di depan pos pemeriksaan untuk masuk ke area masjid. Sayangnya, keamanan di sekitar makam sangat ketat, mencerminkan situasi yang tegang terkait dengan masalah pemukiman Israel di tepi barat. Ada pemisahan yang jelas antara komunitas Palestina setempat dan sekitar 700 pemukim yang dilindungi oleh tentara Israel. Banyak pedagang di pasar bersejarah ini telah pindah ke lokasi lain, sehingga beberapa jalan terlihat hampir sepi. Di Masjid Ibrahim, bangunan ini berfungsi sebagai masjid dan sinagog, dengan ruang sholat terpisah untuk umat Muslim dan Yahudi. Di tengah bangunan ini terdapat makam leluhur Abraham, Ishak, Yakub, dan istri-istri mereka. Kedua agama, Muslim dan Yahudi, percaya bahwa gua di bawah makam ini adalah tempat peristirahatan terakhir yang dipilih Abraham untuk dirinya dan keluarganya. Sebagai seorang pelancong, kita bisa mengunjungi kedua area tersebut, memberikan kesempatan untuk bertemu dan melihat langsung para penyembah dari kedua agama. Ini adalah pengalaman yang sangat kaya dan memperlihatkan interaksi antara dua tradisi yang berbeda di tempat yang sama. Mari kita lanjutkan perjalanan ke Yerikho. Jalan dari Bethlehem menuju Yerikho melewati lanskap pegunungan kering yang indah, dengan kota-kota kecil dan pertanian lokal di sekelilingnya. Sebagian besar perjalanan menurun, karena Yerikho terletak di sebelah Laut Mati, yang membuat kota ini menjadi kota terendah di dunia, sekitar 250 meter di bawah permukaan laut. Saat ini berada di tanah Tel Es Sultan, yang merupakan situs Yerikho kuno. Di belakang, kita bisa melihat bagian kota baru, tetapi beberapa bagian kompleks ini berasal dari 10.000 tahun yang lalu. Sangat menakjubkan. Sebagian besar situs Yerikho masih tersembunyi di bawah tanah dan belum sepenuhnya digali. Tetapi mengunjungi situs kuno ini adalah bagian penting dari perjalanan ke Yerikho. Di sini terdapat reruntuhan Istana Hisham, yang dibangun pada abad ke-8 dan merupakan bangunan megah pada masanya. Sayangnya, istana ini hancur akibat gempa bumi tak lama setelah dibangun. Bangunan ini dulunya berfungsi sebagai tempat peristirahatan musim dingin bagi Khalifah Hisham. Ketika ditemukan oleh para arkeolog, istana ini dijuluki Versailles Timur Tengah. Di dalam area ini, terdapat kolam renang dan rumah pemandian yang sangat besar, dihiasi dengan mosaik indah. Atapnya baru-baru ini dipasang dengan bantuan Jepang, untuk melindungi situs dan juga memberi sedikit perlindungan dari terik matahari. Ini adalah pengalaman yang luar biasa untuk menyaksikan warisan sejarah yang kaya di Yerikho.
Yericho saat ini adalah kota kecil yang sebagian besar bergantung pada pertanian dan pariwisata. Untuk memaksimalkan kunjungan ke sini, memiliki transportasi sendiri sangat penting, karena banyak tempat wisata berada di luar kota. Tidak jauh dari sini, ada Qasr al-Yahud, sebuah tempat yang terletak di sepanjang sungai Yordan. Tempat ini menarik karena alasan keagamaan, dipercaya sebagai lokasi pembaptisan Yesus oleh Yohanes. Tempat menarik lainnya adalah Nabi Musa, yang diakini umat Muslim sebagai lokasi pemakaman Nabi Musa, dan biara St. George, yang dibangun di tebing dalam ngarai Wadi Kelt yang indah. Nablus, sebuah kota metropolitan yang ramai di Palestina Utara. Nablus memiliki sejarah yang panjang, dengan bagian kota tuanya, Al-Qasabah, berasal dari era Ottoman. Tempat ini menjadi titik fokus bagi banyak wisatawan, dan merupakan lokasi yang menarik untuk dikunjungi. Saat berjalan melalui kota tua Nablus, suasananya sangat hidup dan ramai. Banyak orang menjual berbagai barang, termasuk halva dan sayuran. Pasar di sini terlihat tak berujung, terus meluas, dan orang-orangnya sangat ramah, dengan banyak senyuman. Sangat menyenangkan berjalan-jalan di sini dan merasakan kehidupan sehari-hari di Nablus. Masjid Al-Kabir berada di tengah kota tua. Mari kita lihat. Islam, tentu saja, adalah agama utama di Palestina, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan banyak orang. Kota tua ini dipenuhi dengan masjid-masjid bersejarah, menambah rasa kebersamaan yang nyata di sini. Kunafeh mungkin adalah hidangan penutup Palestina yang paling terkenal, dan populer di Timur Tengah. Makanan ini dibuat dengan kue kering yang dipintal, direndam dalam sirup manis, dan dilapisi keju. Ada toko kunafeh Al-Aqsa ini seharusnya menjadi kunafeh terbaik di Palestina. Kunafeh yang sangat enak, sangat manis, juga ada rasa sedikit asin. Nablus juga terkenal dengan sabunnya, yang dibuat dari minyak zaitun, soda, dan air. Di sini, kita bisa mengunjungi pabrik kecil yang menunjukkan cara pembuatan sabun tradisional ini. Meskipun kota tua Nablus sudah sangat menarik untuk dijelajahi, ada banyak tempat wisata lain di dalam dan sekitar kota yang bisa kita kunjungi dalam perjalanan sehari. Salah satu tempat menarik adalah Gunung Gerizim, yang menghadap ke Nablus. Ini adalah situs penting bagi orang Samaria, yang memiliki hubungan dengan Yudaisme. Jalan menuju puncak gunung cukup curam, tetapi menawarkan pemandangan yang indah di atas Nablus. Di dekat puncak, kita akan menemukan salah satu komunitas Samaria terakhir di dunia. Tempat lain yang bisa dikunjungi di sekitar Nablus adalah Sebastia, sebuah desa ramah dengan reruntuhan kuno, termasuk amfiteater. Ada juga Tel Balata, yang merupakan sisa-sisa pemukiman awal di Nablus. Sebelum menuju Ramallah, ada Sumur Yakub. Menurut kepercayaan Kristen, disinilah seorang wanita Samaria memberikan air minum kepada Yesus, yang kemudian menyatakan bahwa dia adalah Mesias. Lokasi ini berada di dalam gereja yang indah, dikelilingi oleh taman yang tenang. Meskipun Ramallah tidak memiliki banyak tempat wisata seperti kota Palestina lainnya, kota ini menawarkan keramahan dan suasana kosmopolitan. Saat memasuki pasar buah dan sayur, disambut dengan pemandangan yang berwarna-warni dan ramai, meskipun orang-orang baru saja mulai beraktivitas dan menyiapkan makanan mereka. Ramallah adalah pusat komersial dengan semangat kewirausahaan yang kuat. Banyak toko, restoran, dan kafe baru bermunculan, menawarkan berbagai pilihan bagi wisatawan yang mencari makanan dan pengalaman. Meskipun banyak warga Palestina menganggap Yerusalem sebagai ibu kota mereka yang sah, Ramallah juga merupakan pusat politik di tepi barat. Untuk pelancong yang tertarik dengan politik, Tugu peringatan Yasser Arafat yang terletak di bekas kompleks kepresidenannya layak untuk dikunjungi. Wisata populer dari Ramallah dapat membawa kita ke Taibeh,
sebuah desa Kristen kecil sekitar 15 km dari kota. Di sini terdapat beberapa gereja yang indah dan reruntuhan bersejarah, tetapi daya tarik utamanya adalah Taibeh Brewery, pabrik bir keluarga yang merupakan yang pertama di Timur Tengah sejak 1994. Mereka membuat bir dengan cita rasa lokal. Dengan demikian, perjalanan kita melalui Palestina berakhir, meninggalkan kenangan tentang tempat-tempat bersejarah yang luar biasa, situs-situs keagamaan yang penting, pemandangan alam yang menakjubkan, dan orang-orang yang ramah dan bersahabat. Jika Anda memiliki pendapat setelah menonton video ini, atau jika Anda mengetahui lebih banyak tentang Palestina, silakan bagikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like video ini, bagikan dengan teman-teman, dan berlangganan saluran Ojil Debjil untuk bergabung dengan kami. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video kami berikutnya.